Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin yang bergabung di acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hum Santi Hum, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, kemudian yang saya sayangi, teman-teman semua yang bergabung di acara ini, dan tak lupa juga ada Mbak Stefani ya dari agen Everbreed Group. Terima kasih atas kehadirannya. Juga dari teman-teman dari SMK Negeri 1 Samarinda. Terima kasih atas kehadirannya. Dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu. Terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di acara sharing session dengan topik from learning to living the experience. Saya Nina Novi Astuti akan memandu acara ini sebagai MC juga sebagai moderator. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Cukup? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka akan kita dengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Oke, untuk menghilangkan ketegangan kita semua ya, boleh saya bertanya ya, apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, Alhamdulillah ya, mungkin akan kita awali ya acara ini dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita saja tidak harus yang kang atau mungkin serius sekali, tapi kita nikmati acara ini se-enjoy mungkin. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan mendengarkan cerita, pengalaman,
trik ataupun tip bagaimana teman-teman kita dari kampus Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti ini bisa magang ke luar negeri, khususnya di Taiwan. Meskipun di kampus tidak hanya di Taiwan yang kita tuju, tapi ada juga di Jepang, ada juga di Malaysia. Sehingga teman-teman jangan khawatir kalau nanti bisa bergabung di Akpada, kalian bisa juga magang seperti mereka. Sebelumnya akan saya perkenalkan dua teman kita yang ya, yang mereka sudah magang ke Taiwan, yang satu, yang kemudian yang kedua masih ada di sana. Untuk yang pertama, narasumber pertama atau teman kita yang pertama atas nama yang satu Mas Ardi atau Misbahul Ardi yang biasa dipanggil Ardi. Dia adalah mahasiswa semester 2 yang sekarang sedang melakukan magang di Taiwan dengan program 1 tahun. Nanti kita Halo akan semua, tahu. Silakan Mas Ardi, sapa teman-teman. halo semua. Halo Mas Ardi. Halo. Ya, itu nama Mas Ardi. Nanti Mas Ardi akan menceritakan bagaimana, seperti apa dia bisa magang ke luar negeri, bekal apa yang dia dapat dari kampus, bekal apa yang dia dapat nanti saat dia magang di sana, dan seperti apa, dan banyak cerita lagi ya yang mungkin akan menarik teman-teman, sehingga teman-teman akan bisa merasakan senang, kesenangan yang ada di sana. Untuk itu kepada Mas Ardi silahkan bercerita bagaimana pengalaman yang didapat di sana, bagaimana pelajaran atau apa pelajaran yang didapat saat magang di sana. Disilahkan Mas Ardi. Halo semua, selamat siang. Berhubung di sini udah setengah satu nih. Ya. Oke, selamat siang Mas Ardi. Silahkan Pertama, bercerita. nah, pertama-tama saya hormati, kebetulan hadir nih Bapak Direktur kita. Hadir nggak ini? Halo Mas Iya. Ardi, terima kasih. Ya, kebetulan Bapak Direktur kita hadir nih, Bapak Wahyu. Siang Pak, Pak kepada Bapak Ketut dan dosen-dosen lainnya yang saya hormati. Terima kasih nih atas waktunya. Nggak enak banget rupanya. Nah, perkenalkan dulu nih biar enak. Kalau kata orang kan nggak kenal nggak sayang nih. Kalau anak zaman sekarang bukan nggak kenal nggak sayang. Tapi kamu siapa sih? Nggak kenal-kenal kok ngobrol. Nah, kenalan dulu nih. Nama saya Miss Bahul Ardi, biasa dipanggil Ardi. Program studi perhotelan dari Akparda. Boleh dong yang lain nih, ada yang mau bersuara kah? Oke Mas Ardi, ayo ceritakan yang menyenangkan hingga mereka akan paham. Boleh di next PPT-nya dong. Nah, saya mau agak sedikit sharing nih tips lolos seleksi magang luar negeri. Pastinya untuk yang pertama tuh kayak pendaftaran dulu, habis itu interview baru keberangkatan. Nah, kenapa sih harus magang di luar negeri? Menurut saya sih yang pertama saya ada pengalaman yang mungkin pengen dicoba. Ya, Karena saya tuh dari kota Serang ya, dari SMK yang nggak ada basic sama sekali perhotelan, yang betul-betul tidak ada pengalaman sama sekali. Saya pengen, cobalah, coba pengen. Kenapa sih harus ke luar negeri? Menurut saya, pertama wawasan, yang kedua jaringan global, terus meningkatkan peluang kerja. Toh otomatis ketika kita interview nih, diwawancara sama HRD, oh kamu punya pengalaman di sini ya, di bidang ini, luar biasa. Plus di CV. Kalau menurut saya seperti itu. Boleh di next?
Nah, hal pertama yang saya lakukan di tahap pendaftaran ini, saya apply dari visa, CV, CV kita perbagus dulu. Kebetulan saya udah dapat template-nya nih dari Akparda, lebih dimudahkan lagi. Kalau nyari sendiri kan belum tentu keterima nih, karena template tuh menurut saya penting ya. Udah berapa kali pengalaman kerja juga, kalau template tuh kalau nggak bagus atau susunannya salah itu juga ngaruh sih. Nah, untungnya di Akparda tuh saya udah dapat template-nya, jadi tinggal kayak ngisi, terus ah udah gampang nih, udah tinggal terjemah ke Inggris. Saya dapat template-nya, dapat CV yang bagus, terus saya apply visa, dibantu oleh kampus juga, paspor, medical check up, recommendation letter. Nah, yang paling penting tuh kalau untuk magang menurut saya pemilihan hotelnya ya. Kebetulan saya dipilihkan di Silples di Ilan, hotel bintang 4 yang bagus banget, ramah sama orang Indo. Kebetulan mereka juga tanya, awal-awal masuk ditanya, "Are you Muslim?" Pasti jawab, "Oh iya saya Muslim." Mereka langsung kayak sediain tempat sholat, terus ngomong, "Oh ini babi loh, kamu nggak boleh makan ya. Oh ini nggak boleh ya." Jadi mereka selalu larang yang apapun dilarang. Jadi masih oke, masih bagus kalau di sini. Oke, next. Nah, tahapan kedua tuh interview. Biasanya kalau interview tuh cuma janji-janji manis. Untungnya di Akparda nih dipilihin yang betul-betul perusahaannya tuh, oh pengen loh ada anak-anak magang nih yang memang betul-betul bersikeras gitu loh. Anaknya belajar dengan bagus, perusahaannya juga butuh nih. Dipilihin lah yang perusahaan yang bagus. Saya keterima di interview di Silples. Waktu itu bareng 5 orang. Lima-limanya keterima, tapi salah satu teman kita terkendala umur ya. Jadi nggak bisa satu berangkat. Habis interview udah keterima nih, tinggal berangkat. Oh enggak, masih ada beberapa tahapan lagi. Contoh kayak pelatihan pramagang atau pelatihan bahasa. Biasanya kalau pelatihan pramagang tuh ngapain sih? Kita harus magang dulu kok kayak biasa. Magang kan biasanya paling singkat-singkatnya tuh 3 bulan. Cuma berhubung Akparda nih ada koneksi sama hotel, kita magang cuma 2 minggu. Nggak usah repot-repot lagi nih. Harus kayak, saya harus apply lagi dong ke hotelnya. Saya harus minta lagi dong suratnya dari kampus. Enggak, di Akbarda tuh lebih enak. Jadi kita tinggal datang ke hotelnya, masuk kerja seperti biasa, balik, pulang, dapat sertifikat. Akhirnya keterima magang di luar negeri. Lanjut. Nah, setelah proses interview berlalu nih, pramagang udah selesai, pelatihan bahasa juga udah selesai, baru kita keberangkatan. Setelah keberangkatan tuh pas keberangkatan tuh ngapain sih yang harus kita urus? Biasanya banyak, contoh kayak dokumen, kita harus siapin visanya, pasportnya, recommendation letternya, terus oh akomodasi ke sana gimana sih? Setelah sampai di sana ngapain? Atau kita ngisi transitnya gimana? Nah, untungnya saya lagi-lagi dibantu nih sama Akparda. Jadi barang-barang apa aja sih yang harus dibawa itu udah dikasih listnya, udah dikasih rekomendasinya. Oh, kamu harus bawanya kayak gini loh. Nanti kamu magangnya kerjanya pakai ini loh. Nanti saya kerjanya begini loh. Jadi udah enak. Kita udah sampai sini tinggal prepare barang yang udah ada di koper aja. Pas di bandara juga enak, kita nggak perlu bawa dokumen nih banyak-banyak dari rumah. Takut lecek lah dan segala macam masukin koper. Di bandara kita udah terima amplop, oh ini loh dokumen kamu, ini loh paspor kamu, udah disiapin segalanya. Jadi lebih enak gitu. Dan nggak ada juga yang namanya tuh, oh dokumen saya ketinggalan di rumah, oh ininya nggak ke bawah. Nah ini foto waktu keberangkatan. Kebetulan visanya udah saya masukin tas itu ya. Jadi saya foto cuma pakai paspor sama KTM, kartu tanda mahasiswa. Ini yang satu hotel dengan kita tuh 4 orang, yang sisanya beda hotel. Yang sebelah kiri, koper abu-abu. Kebetulan kayaknya orangnya hadir di hari ini. Hai. Hai. Oke, lanjut. Nah,
hal yang paling membahagiakan tuh apa ya? Gaji sih. Apalagi yang ya laki-laki lah, kerja untuk hidup, hidup untuk kerja. Apalagi dengan gaji tinggi kan. Nah, saya di sini di 3 hari itu dapat gaji 2.300, 2.400-an lah. Kalau dirupiahin tuh 1,2. Gaji bulannya tuh udah dikasih tahu 24.500 atau itu 12 juta 12.500.000 lah kalau kurs sekarang. Nah, ini hotelnya Silk Place Gilan. Nah, saya sampai sini langsung dikasih video doang, cuma dikasih nonton video doang digaji di sini. Video pelatihan. Kalau di Indo harus ngap-ngapan dulu tuh 1,2. Oke, lanjut. Nah, ini foto dengan manajer di area kerja. Kebetulan kemarin lagi longgar ada HCCP, pembersihan hotel secara menyeluruh. Nah, ini di front office. Front office di sana unik ya. Kalau di Indo tuh pakai wayang atau patung, di sini pakainya gong. Ini area kerja di resto dibagi 4 bagian. Saya di bagian Y di sebelah kiri. Nah, ini di area bar. Di sini disediain alkohol ya. Di sini otentiknya bir sama alkohol itu sangat umum. Kalau di Indo dilarang itu. Di sini umum banget. Bahkan sarapan aja pakai bir mereka. Ini area buffet ya. Buat sarapan sama dinner itu ada 4 jenis makanan. Korean food sama Asia. Japanese food juga ada. Chinese food banyak. Kalau makan di sini pokoknya harus kenyang. Terus di sini ada jeruk Bali. Nah, ini salah satu daya tarik di hotel ya. Ada PS5, boy. Ini kalau laki-laki senang banget nih. Ada PS5, ada mobil kontrol. Wah, ini udah surganya laki-laki nih. Nah, ini daya tarik tersendiri di hotel bebek panggang. Harganya 7.000 NT. Atau kalau dirupiahin tuh 3,5 juta. Untuk 1 ekor ya. Kalau di Indo 1 bulan gaji tuh. Nah, ini untuk menu makan pagi kemarin ada bebek kita gratis, dapatnya yang lain bayar kita gratis. Ada kimchi ayam, cincau, sayur toge aja pakai ayam di sini. Sayurnya pakai ayam semua. Yang enggak itu cuma sawi. Kebetulan porsi kulis banyak nasinya. Terima kasih kepada Aquarda yang udah memberikan saya waktu nih di kesempatan pagi ini. Terus udah ngeberangkatin saya ke sini. Ya meskipun saya bukan mahasiswa terbaik kan, tapi ya makasih banyak lah terhadap apa yang telah dilakukan Aquarda kepada saya. Dan saya salah satu mahasiswa beasiswa juga di sana. Terima kasih ya Bu, Pak. Mungkin cuma itu yang bisa saya sharing pagi ini ya. Mungkin bisa dilanjut sama salah satu kakak tingkat saya nih, yang lebih pengalaman udah lulus magang di sini. Terima kasih Pak, Bu. Oke, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman sudah sedikit ada gambaran ya bagaimana bisa magang ke luar negeri seperti yang diceritakan Mas Ardi yang begitu eksotik ya, yang begitu menarik sehingga kita akan apa ya membayangkan bagaimana kita bisa sampai ke sana. Nah, ini ada lagi cerita yang menarik nanti ini dari kedua teman kita yang kedua ya ini atas nama Mbak Nadia Maharani Kusuma Putri akan bercerita bagaimana saat Mbak Nadia di sana
maupun setelah Mbak Nadia pulang dari sana. Karena Mbak Nadia sekarang sudah ada di Indonesia, 6 bulan di sana, pasti punya lebih banyak pengalaman, lebih banyak effort ya, sehingga Mbak Nadia saat di Indonesia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan mungkin teman-teman yang lainnya. Mungkin silahkan Mbak Nadia untuk bercerita apa yang terjadi di sana, apa pelajaran yang didapat, dan apa pengalaman yang bisa disaringkan kepada teman-teman sekalian. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Akada karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya sharing bagaimana pengalaman saya di Ponpen Seafood Restaurant sebagai waiters. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadia Maharani. Saya mahasiswa semester 6 di Akpada dan saya telah melakukan internship di Ponpen Seafood Restaurant Taiwan yang terletak di kotanya di Taipei selama 6 bulan. Kenapa saya memilih Taiwan? 1. Peluang besar di industri pariwisata. Kedua, lingkungan aman, bersih, dan tertib. Saya saat itu menjadi mahasiswa asing yang sedang magang, merasa aman dengan lingkungan di sana karena di tempat umum banyak polisi dan CCTV di mana-mana. Jadi jangan khawatir untuk keselamatan kita. Ketiga, orang-orangnya ramah terhadap pelajar asing. Saya merasakan sendiri bagaimana mereka membantu saya cara bertahan hidup di sana, bagaimana cara saya bisa beradaptasi di sana, dan itu sangat-sangat membantu saya. Makanan enak, halal juga ada. Banyak makanan halal juga, jadi jangan khawatir di sana nanti kita susah cari makanan halal atau semuanya nanti ada kandungan maaf babi atau bagaimana, tetapi di sana ada juga makanan halal. Dan bagi yang rindu akan makanan Indonesia, jangan khawatir lagi, karena di sana ada Warmindo. Benefit apa aja sih selama saya magang di sana? Pertama, menambah networking. Kebetulan saat itu saya tinggal di asrama, dan di asrama itu tidak hanya ada orang Indonesia saja, tetapi dari beberapa negara, contohnya seperti Thailand, dan itu menambah teman internasional saya. Kedua, kerja 8 jam per hari. Jika lebih dari 8 jam sehari itu, kita akan dihitung lembur. Dengan hitungan per 1 jamnya itu, kita akan digaji dengan 100.000 per jam. Ketiga, dapat ilmu kerja nyata langsung dari profesional yang bisa kita terapkan langsung. Keempat, belajar praktik bahasa Inggris dan Mandarin. Kebetulan di kawasan saya itu di restoran adalah merupakan kawasan bisnis, sehingga saya bisa mengembangkan bahasa Inggris saya. Selanjutnya dapat uang saku dan tips. Untuk itu sudah di-spill tadi oleh Kak Ardi ya, jadi sudah tahulah gambarannya seberapa. Selanjutnya libur 8 hari 1 bulan. Dengan rincian 1 minggunya kita dapat libur 2 kali yang bisa kita manfaatkan jalan-jalan di sana. Untuk proses seleksinya tadi kurang lebih sudah dijelaskan oleh Kak Ardi ya, jadi kita skip aja. Oke, ini tadi juga sudah di skip aja. Hidup di negara orang itu tentu juga sih ada kultur shocknya juga, dan beberapa ini contohnya awalnya kultur shock tentu saja kebiasaan ya, karena di sana sangat-sangat tertib, terutama waktu. Kita semenit aja itu bagi mereka itu sangat-sangat berharga, sedangkan untuk kita ya janjian aja kita
kadang suka overtime seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di sana kita harus benar-benar menghargai waktu. Tapi akhirnya saya mulai terbiasa dengan kehidupan di sana, dan saya punya teman internasional, saya bisa bermain bersama-sama, bisa improve lagi bahasa kita, terutama bahasa Inggris saat ngobrol dengan teman internasional. Untuk transportasi di sana itu sangat-sangat nyaman teman-teman, jadi jangan khawatir. Sangat mudah diakses, kita hanya perlu satu kartu, itu kita bisa gunakan untuk bus, untuk kereta, untuk sepeda, itu hanya untuk satu kartu, kita tinggal tap, jadi kita tidak perlu ribet lagi untuk top up atau dan lain-lain. Benefit terakhir sih, hidup di sana lebih enak karena banyak tempat wisata gratis, teman-teman. Banyak tempat wisata yang indah yang perlu kita kunjungin dan tidak perlu untuk biaya registrasi untuk masuk. Oke, lanjut. Keseruan dan tantangan. Tidak hanya keseruan juga ya guys di sana, ada juga tantangan saat kita magang di sana. Keseruannya belajar langsung di lapangan, jelas kita akan praktekkan semua yang kita pelajari di kampus, kita praktekkan langsung di sana. Banyak tempat wisata gratis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali tempat-tempat wisata yang gratis. Kebetulan saya di kotanya, jadi banyak sekali taman yang bisa kita kunjungin. Saat itu saya ke sana pada musim dingin, jadi saat itu ada banyak taman yang tumbuh dengan pohon sakura. Terus selanjutnya nikmati street food. Street food di sana sangat banyak teman-teman. Ada sekali banyak-banyak jajanan yang bisa kita coba dan kita rasakan. Selanjutnya, nambah teman dari beda negara. Tidak hanya dari asrama juga, saat bertemu di jalan, kita ketemu dengan negara lain yang merupakan perantau juga. Jadi kita saling sharing bagaimana tantangan di sana, bagaimana keseruannya tinggal di sana, seperti itu. Untuk tantangan sendiri, bahasa dan budaya itu sangat jelas teman-teman. Bahasa terutama bahasa Mandarin. Tidak banyak semua orang Taiwan itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka rata-rata tetap menggunakan bahasa Mandarin, yang itu sangat-sangat susah menurut saya. Kedua tantangannya, karena saya di resto, saya tidak mendapatkan asrama. Jadi saya harus sewa tempat tinggal yang harganya lumayan rinci ya buat saya, lumayan agak mahal. Satu bulannya itu sekitar 1,5. Selanjutnya urusan dokumen kadang makan waktu. Ya, waktu itu saya terutama waktu pembuatan paspor itu saya menggunakan waktu 2 bulan sendiri karena saat itu kebetulan sekali dengan jadwal imigrasi yang sangat padat. Jadi saya harus menunggu selama 2 bulan. Penyesuaian dengan lingkungan baru itu sangat jelas ya, bagaimana kebiasaan orang sana, bagaimana cara orang sana ngobrol dengan orang lain, dan bagaimana yang lainnya. Seperti itu. Ini beberapa contoh foto-foto. Yang pertama, slide pertama itu adalah foto bagian depan restoran saya. Dan yang selanjutnya itu bagian ruang VIP. Selanjutnya lagi yang ada di tengah itu adalah foto saat saya datang ke pohon taman yang saat itu saat akan pergantian musim dari musim dingin ke musim panas. Itu saat saya jalan-jalan. Lanjutnya Kak. Apa aja sih setelah saya pulang, apa yang saya dapat begitu? Yang pertama, skill kerja nyata. Di sana saya lebih menghargai apa itu namanya waktu, on time, bagaimana cara saya berbicara dengan lebih naik karena saya lebih sering menggunakan bahasa
Yang ketiga, lebih mandiri sekali. Dan saat pertama sekali saya jauh dari orang tua saya, dan saya lihat teman-teman saya menjadi bertambah, bahkan sekarang saya juga masih berkomunikasi dengan teman saya sebelumnya saat saya di sana. Selanjutnya, jadi lebih siap menghadapi dunia kerja. Dan saat saya mengajukan CV, pasti saya akan didahulukan karena saya sudah memiliki pengalaman di luar negeri. Oke, selanjutnya. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi skip aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya harap sharing saya hari ini bisa memberi gambaran nyata tentang bagaimana kehidupan dan rasanya belajar hidup di Taiwan. Waktu dan kesempatan saya berikan lagi ke Bu Nina. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Luar biasa ya teman-teman yang dipaparkan kedua teman kita, baik Mas Ardi maupun Mbak Nadia. Nah, sesi selanjutnya ini ada sesi tanya jawab ini ya. Sesi yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang dari adik-adik SMK atau mungkin teman sebayanya atau mungkin dari guru BK-nya yang ikut acara ini, silahkan untuk bertanya. Saya bagi menjadi dua sesi. Satu sesi 3 pertanyaan. Kemudian nanti dua sesi yang selanjutnya juga dengan 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Izin Bu Nina, saya tanya dulu. Silakan. Oke ya, luar biasa Mas Ardi, Kak Ardi dan Kak Nadia. Wow, luar biasa. Oke, saya tidak akan nanya yang susah-susah seperti uang, bukan. Apa nih Bapak? Saya cuma akan meng-highlight saja atas tadi keterangan dari Kak Ardi dan Kak Nadia. Tadi Kak Ardi ngomongin masalah interview. Teman-teman nanti insya Allah kita akan bekali semua dengan teknik-teknik interview. Izin saya posting sedikit saja seperti ini. Nanti kami akan coba untuk apa namanya memberikan materi interview. Highlight dari KRD tadi ada pembelajaran HACCP, Hazardous Analytical Control Point. Nanti insya Allah juga kita akan bekali itu. Terus kemudian, ya ini yang lucu nih, Mas Ardi sekarang punya kebiasaan kalau sarapan pakai bir. Nggak boleh ya Mas ya? Baik, bercanda aja. Terus tadi juga ternyata Mas Ardi juga di sana menemukan pomelo tadi ya, atau jeruk Bali. Terus, nah ini pertanyaan buat Kak Ardi nih. Kak, pengen pulang nggak sih Kak? Atau betah sana? Itu aja dulu pertanyaan buat Kak Ardi. Terus untuk pertanyaan buat Kak Nadia tadi sudah apa namanya terangkan yang bagus sekali tentang networking, tentang bagaimana toh di Taiwan. Terus tadi yang saya highlight cuman ini aja Kak Nadia. Libur 8 hari dalam 1 bulan. Wow. Kayaknya di sini nggak begitu deh. Kayaknya 4 hari deh kalau nggak salah. Coba cross check dengan Pak Ketut. Nah, Kak Nadia, pertanyaan saya simpel Kak. Kalau musim dingin itu sedingin apa sih Kak di sana? Terus yang kedua, tadi kan katanya banyak libur, banyak jalan-jalan. Destinasi di sana itu bagaimana sih Kak? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Nina. Ini baru ada 1 pertanyaan. Silahkan, monggo ada yang bertanya lagi. Silahkan mungkin Mbak Anindita yang dari Samarinda. Silahkan Mbak. Mbak Adinda. Iya, izin Ibu. Siap. Kalau saya pengen nanya, kan tadi untuk Kak Ardi sendiri, saya mau nanya sih dari awal itu untuk biaya pendaftaran sendiri sampai berhasil ke Taiwan itu tuh butuh berapa kasarannya, terus
Untuk pengurusan berkasnya itu selama berapa bulan? Itu aja Bu Nina. Oke, siap Mbak Adinda. Satu lagi pertanyaan ini mungkin dari chat ya. Ini ada dari Mbak Erin Dewi Arianti. Atau mungkin dari paling atas dulu ya, kita saya dari yang atas dari Kak Pandu ini hanya memberikan apa ya, semangat aja bahwa ini menginspirasi. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Kak Sigit ini, apa sih keluh kesah kerja di Taiwan Kak? Gitu ya. Ini yang pertanyaan ketiga, tapi karena ini sedikit, bisa tambah lagi dengan satu pertanyaan. Untuk Kak Ardi dan Kak Nadia, ini dari Asna, apakah pernah mengalami culture shock saat magang di sana, Kak? Apa perbedaan yang mungkin terasa antara kerja di Hotel Taiwan dan di Indonesia? Silahkan mungkin Mas Ardi atau Mbak Nadia menjawab dari pertanyaan yang Pak Wahyu tadi, kemudian pertanyaan Mas Sigit, juga pertanyaan Mbak Asna ini. Silahkan, bergantian boleh. Boleh. Mas Siapa Ardi dulu dulu, nih, Bu? Mas Ardi dulu boleh. Tadi Pak Wahyu nanya apa ya? Kebetulan tadi sempat loading HP-ku. Mas Ardi ingin balik enggak ke Indonesia yang pertama. Oh, kebetulan kalau pengen balik sih enggak, malah pengen nambah. Nggak boleh, Karena Mas. karena yang pertama gini, saya sarapan sekarang udah nggak mikir, oh mau beli apa nih, udah disiapin sama hotel. Makan malam, oh mau beli apa nih, udah disiapin sama hotel. Terus yang kultur shock sih menurut saya gini, kalau di Indonesia kan selama orang tamu itu ada gitu, dan kita yang bagian ngelayanin, ya kita yang ngelayanin. Tapi kalau di sini enggak. Kalau saya misalkan bagiannya cuma servis orang nih ngambilin buah, ya cuma itu ngambilin buah, nggak ngerjain yang lain. Jadi misalkan, oh saya ngambilin buah nih, tapi tamunya minta ini, ya kita nggak boleh ngerjain. Jadi kita harus kasih ke orang lain, ke yang tugasnya. Nggak boleh double job, nggak boleh triple job. Kalau di Indo kan, ya harus serba bisa. Kalau di sini nggak cukup bisa satu. Terus gajinya lumayan sih. Oh ya, Mas Ardi ya kerjanya. Kalau ngerjain A ya harus A, B harus B begitu ya. Iya, jadi nggak boleh double gitu, Bu. Kayak Oh, kalau misalkan oke. kita cuma nunggu mesin jus, ya cuma nunggu mesin jus, nggak ngapa-ngapain. Oh iya iya iya. Oke, terima kasih Mas Ardi. Mungkin Mbak Nadia bisa menjawab apa yang ditanyakan yang pertama tadi dari Pak Wahyu, itu musim dingin bagaimana? Kemudian destinasi apa aja sih yang ada di sana yang sudah mungkin kalian kunjungi ya, terutama Mbak Nadia, karena Mbak Nadia udah 6 bulan di sana, mungkin sudah kemana-mana, mungkin Mbak Nadia bisa cerita. Silahkan Mbak Nadia. Baik, karena liburnya sebulan 8 hari yang berbeda dengan di Indonesia ya Bapak. Itu benar sekali karena sudah ada ketentuannya bahwa libur itu 1 minggunya itu 2 kali. Itu sudah ada ketentuannya. Dan setelah itu Pak Wahyu bertanya apakah untuk destinasi di sana apa saja ya? Menurut saya untuk destinasi di Taiwan itu hampir sama dengan di Indonesia, tapi dengan perbedaan bahwa di Indonesia itu perlu kita HTM untuk masuk ke sebuah wisata ya. Teman-teman pasti harus bayar registrasi untuk parkir, untuk teman-temannya lah seperti itu. Sedangkan di sana kita free, toilet free, tiket masuk free. Bahkan kita ke pantai aja itu kita free teman-teman. Kita bisa menggunakan satu akses yang saya bilang tadi, itu di sana kita gunakan semuanya untuk naik bis, naik kereta, naik sepeda itu bisa kita gunakan, bahkan sampai ke pantai pun kita bisa gunakan teman-teman. Jadi kalau mau
suntuk, healing gitu, bisa itu ke pantai menggunakan kartu itu, dan itu udah free kita karena kita bayar di awal 1 bulan itu, jadi selanjutnya kita sudah tidak bayar lagi, itu bisa kita gunakan seperti itu. Dan untuk kultur shock pasti tentu ya teman-teman, karena di sana makanan yang jelas yang pertama, rasa makanannya lebih hambar daripada makanan kita. Jadi menurut saya waktu seminggu awal itu saya sangat sulit untuk makan di sana karena makanan di sini sangat hambar menurut saya teman-teman. Yang Setuju sih. ya biasanya makanan di Indonesia banyak akan rasa manis, gurih. Di sini rasanya hampir Cuma garam. tidak terasa. Iya benar, banyak sekali seperti itu. Bahkan seminggu pertama itu saya sangat sulit untuk makan teman-teman karena ya penyesuaian makanan itu lebih terutama. Kalau untuk yang lain sih lebih nyaman di sana teman-teman karena di sana lebih tertib, terus fasilitas umum seperti kayak bus gitu tuh lebih terarah. Seperti di sini itu ada Trans Jogja ya teman-teman, di Jogja ya, atau mungkin kalau di tempat lain saya kurang tahu. Kalau di Jogja itu seperti Trans Jogja itu sebenarnya lebih nyaman sudahan, tapi tidak ada waktu untuk bus itu datang di jam berapa dan jam berapa bus itu kedatangan. Tetapi kalau di Taiwan itu kita bisa melihat di layar itu jam berapa bus itu akan datang dan jam berapa jika terlambat juga itu bus itu akan ada di papan pemberitahuan seperti itu. Untuk pertanyaan teknis seperti kapan visanya atau setelah interview itu nanti biar dijawab oleh Pak Ketut yang lebih mengetahui karena saya juga berbeda-beda tiap prosesnya itu biar nanti dijawab oleh Bapak Ketut seperti itu. Untuk saya seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, siap Mbak Nadia. Terima kasih jawabannya juga Mas Adi. Ini masih ada satu jawaban yang mungkin ini yang Pak Ketut mungkin yang bisa menjawab juga ini. Masalah berapa sih biayanya Pak Ketut kalau kita mau sampai magang Taiwan itu, bagaimana cara pembayarannya? Ini pertanyaan dari Mbak Adinda yang dari Samarinda Pak Ketut. Silahkan Pak Ketut. Selamat siang, Bu Nina. Izin Bu Nina, ini saya menyapa Mbak Stefani ada di sini nggak ya? Halo Mbak Stefani, Ya, selamat siang Pak Ketut. selamat Saya hadir. siang. Sudah hadir Mbak Stefani. Xiao Hao, Mbak Stefani ini Jauh. Homa. Oke, baik. Mungkin Mbak Stefani langsung yang dari agensi ya, apa namanya, yang bisa menjelaskan langsung. Mbak Stefani, saya punya materinya. Mungkin saya share screen materinya. Nanti Mbak Oh iya, Stefani yang boleh bisa Pak. menyampaikan. Iya, boleh. Oke, baik. Oke, Mbak Stefani, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, Eh, sama-sama. bisa langsung ke bagian mungkin yang dokumennya ya Pak ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan sudah diperkenalkan ya sama siswa-siswa yang sebelumnya. Ya, untuk bagian proyeksi pendapatan juga tadi kan sudah ya. Untuk ini contoh-contoh internship partner yang ada di Taiwan juga sudah. Ya, untuk yang ini saya bantu jelaskan ya. Yang pertama itu ada di pengenalan tempat kerja ya. Ini pastinya nanti setiap siswa sampai ke Taiwan itu ada 1 hari akan ditemani full oleh pihak translatornya ya. Juga nanti di Iya, bandara itu ada yang menjemput atau disediakan jemputan. Lalu keberangkatannya itu tentu akan dibantu juga. Lalu, oh sorry, saya terbalik ya. Dari pendaftaran dulu ya. Itu untuk submit CV-nya disubmit ke pihak Akpada ya. Lalu untuk biaya pendaftarannya juga nanti mungkin dari Pak Ketut aja karena setiap sekolah kan berbeda-beda. Kalau saya juga kurang, karena saya bukan pihak marketing, jadi untuk biaya saya kurang tahu. Cuman untuk proses yang ada di sini saya bisa bantu jelaskan ya. Untuk job matching sendiri tadi dari interview ya, untuk siswa Akpada itu, karena kan jurusannya mereka, jurusan pihak Akpada itu
pariwisata dan perhotelan ya. Jadi selain di hotel, ada juga yang di restoran ya, karena masih satu hospitality. Lalu untuk proses calling visa itu setelah siswa-siswa dokumennya lengkap dan dari pihak perusahaan juga dokumennya sudah lengkap, baru kami mengirim dokumennya ke pihak kementerian karena nanti yang mengesahkan surat calling visanya itu adalah pihak kementeriannya Taiwan ya. Setelah calling visa turun, kami kirim ke Indonesia. Sesampainya dari info calling visanya sampai, calling visanya itu sudah turun, kami langsung kirim hasil scan-nya ke pihak Akmarda dan untuk membantu informasi ke para siswanya untuk menyiapkan dokumen untuk visa ya, visa yang di-apply di Teto. Baru nanti karena kalau untuk pengiriman IMS ke Indonesia itu mungkin makan waktu sekitar 1 minggu, jadi untuk waktu siswa mengumpulkan dokumen juga kurang lebih seperti itu. Jadi setelah semuanya lengkap, barulah dikirim ke Teto untuk apply visanya. Nah, untuk apply visanya ini, syarat-syaratnya juga nanti pasti diinfo lagi ya. Maksudnya dokumen apa saja atau biaya-biayanya. Oh, sorry, untuk biayanya itu sudah termasuk dalam biaya program. Kalau untuk biaya visa dan tiket berangkatnya. Nah, nantinya setelah proses visa di Teto sudah keluar ya, nah itu nantinya akan dijelaskan lagi lewat, maksudnya teknis selama di bandara sama nanti penjemputan sampai tempat kerjanya itu, nanti akan dibukakan, apa namanya ya, Xingqian Somi, briefing sebelum berangkat. Ya. Baru nanti siswa diinfo lagi mengenai tiket penerbangannya kapan ya, karena juga kami butuh konfirmasi dengan perusahaan kapan bisa uh, atur siswa masuk ke Taiwan, karena mereka juga butuh menyiapkan uh, pihak-pihak dari bagian-bagian hotel atau restoran yang untuk mengajari siswanya nanti ya. Nah, nanti sesampainya siswa di Taiwan itu ada saya biasanya yang bantu menjemput ya, lalu diantar ke tempat kerjanya, sekaligus nanti proses-proses lainnya yang seperti kayak mungkin beli kartu internet atau beli keperluan siswanya itu juga saya bantu. Nantinya baru mungkin besoknya atau di hari hanya itu ada pengenalan tempat kerja ya. Seperti tadi si Ardi ada bilang ya, dia lihat video. Itu juga salah satu pengenalan tempat kerja dan mungkin SOP dari tempat kerjanya seperti itu. Silahkan Pak Ketut. Selanjutnya ada apa lagi yang perlu saya jelaskan? Untuk garis besarnya persyaratan dokumen tersebut ya seperti paspor ya. Untuk yang mau magang ke Taiwan itu wajib harus ada paspor ya. Kami mengirim dokumen ke kementerian juga perlu paspor ya, karena nanti di dokumen calling visanya itu tertulis nama lengkap siswa dan nomor paspornya. Terus juga untuk surat-surat lainnya itu akan dibantu disiapkan oleh pihak sekolah ya. Sisanya seperti KTM, pas foto, KTP kakak dan akta kelahiran lain-lainnya itu oleh siswanya sendiri. Kalau untuk medical check up ya, ini cuma untuk yang siswa magangnya itu 1 tahun. Kalau yang 6 bulan nggak perlu. Oke, silakan selanjutnya. Untuk biaya Oke. program ke Taiwannya ini nanti jelasnya itu saya belum bisa bantu jelaskan karena saya bukan pihak Ya, marketingnya. Nanti dari Pak Alberto mungkin nanti setiap perekrutan mahasiswa mau magang ke Taiwan nanti ada beliau yang menjelaskan kembali ya. Kalau ini saya ya. skip. Mungkin saya tambahkan aja ya, Mbak Stefani ya, biar Mbak Adinda Dewi bisa ini ya langsung terjawab pertanyaannya. Oke, baik. Biaya itu 14 juta, Mbak Adinda, itu di luar paspor ya, di luar paspor. Kemudian bagusnya lagi dari pihak agensi itu memberikan dana talangan. Jadi biaya semua 14 juta itu mahasiswa hanya dikenakan DP pertama itu 3 juta. Ya, 3 juta. Nah, kemudian yang 11 jutanya itu dibantu oleh agen sebagai dana talangan. Ya, di mana dana talangan itu
nanti akan dibayarkan ketika sudah di Taiwan dan sudah mendapatkan uang saku ya. Tadi disampaikan Mas Ardi, kalau kami sih di sini di presentasi ini 11,5 ya. Ternyata di lapangan bisa lebih di situ. Bahkan 12,5 tadi Mas Ardi ya. Nah, artinya kami tetap menyampaikannya yang paling rendah ya. Jangan sampai kita menyampaikan 12 ternyata di lapangan kok nggak 12, nggak sama kan begitu. Nah, sehingga kita ambil standarnya saja begitu 11,5. Nah, di mana nanti ketika dapat uang saku itu baru dicicil ya. Selama ini kami diberikan waktu itu 5 bulan. Jadi dicicil selama 5 bulan yang 11 juta itu. Tetapi memang karena ini dana talangan ya tentu ada bunga itu wajar ya begitu ya. Dan bunganya juga tidak terlalu besar. Bunganya itu 20% dari 11 juta itu ya. Nah, sehingga ketika di total jumlahnya nanti dibagi 5 ya. Nah, meskipun seperti itu ternyata bersihnya lah ya, bersihnya yang didapatkan oleh mahasiswa itu 6 antara 6, 7 sampai 8 juta. Itu pun kalau yang bayar asrama. Tapi kalau kayak Mas Ardi tadi kan tidak bayar asrama ya. Makan aja sudah ditanggung hotel, asrama, kemudian transportasi juga tempatnya dekat begitu ya, jalan kaki mungkin di situ. Nah, sehingga saya kira lebih bersihnya lah begitu ya. Bisa mungkin 10 bahkan begitu ya. Itu memang tergantung karena tadi Mbak Spani sudah menyampaikan ya, untuk saat ini memang tidak semuanya hotel semua, ada yang juga restoran ya. Artinya tergantung juga peluang yang ada di Taiwan. Nah, jadi pada intinya di sini kami membantu memberangkatkan yang untuk keluar negeri. Tadi Bu Nina sudah juga menyampaikan tidak hanya Taiwan, Jepang juga ada. Nah, untuk yang Jepang ini baru batch 1, gelombang 1 kami itu ada 5 orang nanti yang akan berangkat ke Jepang. Kalau yang Taiwan ini sudah mau ke batch ketiga, jadi artinya sudah 2 gelombang kami kirimkan ke Taiwan. Nah, dan gelombang ketiga nanti itu calonnya ada sekitar 13-an lah ya yang mau berangkat seperti itu. Nah, eh, dan tadi juga disampaikan Bu Nina, memang untuk magang tidak hanya ke luar negeri ya. Artinya kalau bagaimana kalau saya nggak mau magang ke luar negeri, ya boleh saja di Indonesia juga bisa gitu ya. Artinya di Indonesia juga tidak hanya di Jogja maupun mau di mana saja bisa ya. Karena sebelumnya juga kita ada juga kerjasama ke Batam, pernah juga masuk kami ada 3 orang ke sana trainingnya. Kemudian ke Bandung, Bandung juga ada uang sakunya tapi kecil ya. Bandung kemarin Batam juga ada uang sakunya tapi ya kecil memang seperti itu ya. Beda kalau ke Taiwan ya. Seperti itu Mbak Adinda mungkin bisa sedikit menjawab. Oke, terima kasih Pak Ketut atas informasinya. Mungkin dari Mbak Adinda masih ada yang dipertanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau dari saya terima kasih sebelumnya Pak Ketut untuk jawabannya sudah cukup jelas. Karena sebelumnya juga saya kerja jadi TKI juga di Arab Saudi. Berarti kan mekanismenya kurang lebih ya, dia kerja sama agensi. Untuk biayanya ya kurang lebih juga sih Pak. Ya, Oke, Mbak terima kasih Adinda, Mbak terima Adinda. kasih sekali. Oke, ini yang sesi 1 sudah kita tutup ya, karena udah 3 hampir 4 pertanyaan. Sekarang kita buka sesi kedua. Mungkin ada yang dari audiens yang online yang akan bertanya sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di chat. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, itu dari, silahkan Mbak. Mbak atau Mas ini. Silahkan. Siapa ini yang mengangkat tangan ya? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Saya Iskandar dari Bandung. Terima Selamat siang kasih. Bapak. Ini materinya. Ingin bertanya, saya belum paham karena masuk setengah ya, tapi saya lihat ada peluang magang di Taiwan.
Ini magang ini apakah untuk khusus mahasiswa yang kuliah atau ada juga untuk masyarakat umum gitu? Atau bagaimana terminologinya bagi masyarakat umum yang berminat untuk magang gitu ke Taiwan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lainnya? Silakan. Silakan. Maaf Bu Nina, mungkin langsung dijawab aja ya Bu Nina biar nggak kelewatan Oh ya. ya udah, ada aja. Monggo silakan Pak Ketut. Oke, baik Pak, terima kasih. Wah ini jauh-jauh dari Bandung ini. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Kami sampaikan karena jadi begini Pak, kami tentu ada kriteria ya, ada SOP dari agen yang memang berhak atau yang boleh ikut magang ke Taiwan. Nah selama ini itu statusnya harus mahasiswa Pak. Ya, jadi statusnya harus mahasiswa dan karena umur pun juga dibatasi Pak di situ. Ya, jadi bagus lagi fresh graduate ya, artinya memang memang benar-benar baru lulus SMA SMK kemudian melanjutkan kuliah begitu dan kita bisa memberangkatkan di semester 3. Ini pengalaman juga termasuk tadi juga Mas Ardi berangkatnya di semester 2. Nah, ketika berangkatnya di semester 2 terkait dengan dokumen itu tidak Iya. nyandak waktunya, tidak cukup waktunya begitu. Karena ketika semester 1 itu kan sangat sangat mepet sekali waktunya ya. Kita kan mulai perkuliahannya September, Oktober, November, Desember. Nah, padahal target kita trainingnya kemarin di semester 2 itu kan di Januari Februari lah, paling nggak. Februari sudah berangkat kan begitu. Nah, ternyata itu meleset begitu. Artinya paspor saja kayak tadi Mbak Nadia menyampaikan bisa 2 bulan paspornya baru selesai. Nah, sehingga rencana kami itu di semester 3 berangkatnya sehingga nanti di semester 1 sudah kami petakan begitu siapa 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 saja yang ingin training ke Taiwan. Nanti setelah itu kami menyampaikan ke mereka untuk segera buat paspor karena proses paspor pun juga tidak cepat begitu. Nah, kemudian untuk proses tadi Mbak Adinda mungkin kelewatan ya. Prosesnya itu 4 bulan Mbak Adinda ya. Jadi proses mulai dari tadi eh, interview, kemudian calling visa, kemudian pembuatan visa sampai ke keberangkatan itu prosesnya 4 bulan. Nah, sehingga kami targetnya itu katakanlah di semester 2 kita kan mulai kuliah itu Februari. Februari itu sudah dokumen sudah masuk begitu. Nah, sehingga begitu di semester 3 di bulan Juli target kami itu sudah berangkat. Ya, artinya berangkat tepat waktu lah jadinya begitu. Karena kan untuk berikutnya nanti kan magang itu 1 tahun. Ya, 6 plus 6, 6 plus 6 dia nanti. 6 bulan Taiwan, nanti balik dulu dia ke Indonesia, nanti pengurusan visa segala macam, nanti terus balik lagi ke Taiwan seperti itu. Nah, menjawab tadi yang Bapak dari Bandung ya, artinya di sini statusnya harus mahasiswa, Pak. Ya, status mahasiswa. Kemudian terkait dengan umur kita maksimalkan di situ 23 tahun, Pak, maksimalnya karena kemarin ada permasalahan juga kami ya umur 25 itu tidak masuk dia ya Mas Ardi mungkin tahu Mas Yosapat kalau Mas Yosapat ternyata ketika kami telusuri ternyata umurnya sudah 26 atau 27 begitu sehingga ditolak calling visanya. Udah dua, Nggih. udah 27 itu Pak. 27 Pak, ya 27 ternyata sehingga ditolak gitu. Begitu Pak, Bapak ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ketut. Mungkin ada yang belum jelas Bapak Iskandar. Oke, mungkin sudah jelas ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang dari chat dulu ya. Sebentar ini ada pertanyaan untuk Kak Nadia dan Kak Ardi yang menjawab bagaimana jika kita tidak bisa berbahasa Inggris atau belum mahir berbahasa Inggris dan kita ingin bekerja di luar negeri, sedangkan kesempatan untuk belajar berbahasa Inggris tidak cukup karena waktu yang sangat mepet. Mungkin itu, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mbak Erin Dewi Aryanti. Mungkin langsung dijawab Mas Ardi atau Mbak Nadia.
Izin jawab ya, Bu. Kalau untuk ngobrol sih di sini campur, bisa Inggris, bisa Mandarin. Kalau memang nggak bisa dua-duanya, orang sini is okay kok, masih gampang. Jadi masih misalkan mau nyuruh kita nih, atau kamu ngerjain ini ya, dia langsung kayak pakai translate habis itu ngomong ke kita. Kita cukup ngomong halte, 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 deh, 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 deh. Mereka langsung paham kok. Terus kalau masalah, oh kita ini nggak cukup ya untuk belajar bahasa Inggris, tenang aja kok kalau di Akparda itu dari semester 1 ada mata kuliah bahasa Inggris, jadi masih cukup waktunya. Pasti mahir kok, nggak mahir 2 semester kalau tahun berikutnya. Kalau kami kan cuma 1 semester, jadi nggak mahir ya wajar lah ya. Oke, oke, oke. Itu ya mungkin sekarang dari pertanyaan yang online silahkan tadi Mas siapa Adinda atau Mbak siapa yang tadi angkat tangan? Oh, Mas atau Mbak ini? Mas, Adandi Ivasta. ya saya Silahkan, monggo. ingin bertanya, Bu. Ya, gimana, Mas? Untuk pengurusan paspornya itu diurus dari pihak kampusnya atau ngurusnya sendiri? Oh ya, pertanyaannya paspor itu diuruskan dari pihak kampus atau sendiri, begitu ya? Ya, Iya. mungkin Pak Ketut bisa menjawab. Baik, lanjut aja ya menjawab terkait dengan paspor. Itu paspor memang yang bersangkutan ya, yang harus ke imigrasi. Dari kampus nanti memberikan surat keterangan, ya surat keterangan bahwa benar mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Akparda semester 2 begitu. Nah, kemudian tujuan surat keterangan ini adalah untuk pembuatan paspor. Ya, lebih ke situ aja sih. Kalau untuk pendaftaran paspor segala macam sekarang kan sudah sistemnya online, ya. Kemudian sekarang juga bisa milih paspor yang biasa atau paspor yang elektronik, ya. Kemudian paspor yang 5 tahun atau paspor yang 10 tahun itu kan biayanya beda-beda di situ. Ya tinggal pilihan di online saja. Kemudian nanti di online itu sudah ada jadwalnya, ya jadwal untuk foto ke imigrasi. Jadi sudah saya kira sudah jelas semua sih, Mas. Begitu Bu Nina. Baik, Pak Ketut. Terima kasih, Pak Ketut, atas jawabannya. Mungkin sudah jelas ya, Mas. Sudah Mungkin jelas. ada lagi yang bertanya. Silahkan, satu pertanyaan. Silahkan. Mungkin dari mahasiswa Akparda, silahkan yang mau berangkat ke Taiwan, mana ini? Mana ya teman-teman ya? Atau mungkin Mas Didi ini, silahkan bertanya. Atau Mas Hasrat, atau mungkin sudah cukup? Izin Sepertinya Ibu sudah boleh cukup ya. Oke, Mbak Adinda tanya mau menambah kembali, Bu pertanyaan? Nina? Oh, Iya. gimana, Mbak? Saya mau nanya, Bu, apakah ada peluang bekerja kembali di Taiwan setelah selesainya internship magang di sana? Itu aja. Oke, siap. Pak Ketut bisa jawab. Oke, baik Mbak Adinda. Ini saya memang harus konsultasi ke agen dulu ini ya. Mungkin Mbak Stefani punya pengalaman karena terus terang kami apa namanya membantunya di magangnya saja ketika mereka masih Tapi, mahasiswa. tapi ada mahasiswa kita yang kembali lagi kan, Pak? Ada 3 orang itu? Kembali lagi tapi dia bukan statusnya bukan bekerja, masih program Oh, tetap intensif magang karena ya? memang apa ya istilahnya track recordnya kemarin kan bagus begitu ya. Kemudian dari pihak company itu mereka diminta balik kembali, tapi balik kembali kan hanya 6 bulan ya dan statusnya bukan bekerja. Dia statusnya masih Hmm, sama internship dia seperti itu. Mungkin oke. Mbak Stefani bisa bantu punya pengalaman mungkin. Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk Baik. mahasiswa yang lulus di Indonesia sendiri ya, kemungkinan untuk lanjut di perusahaan atau di hotel tersebut itu
belum tentu bisa balik kembali karena kenapa? Karena visa yang bersangkutan untuk lanjut kerja di hotel itu belum ada. Nah, untuk solusinya itu mungkin siswanya sendiri lanjut S2 di Taiwan ya. Karena nantinya kalau sesudahnya karena untuk S2 di Taiwan itu siswa bisa sambil kerja ya. Nanti setelah lulus S2 tersebut siswanya sendiri bisa langsung kerja di Taiwan gitu maksudnya. Untuk stay di Taiwan, kerja stay di Taiwan. Di sini bisa dapat ERC permanen itu kalau sudah kerja selama 5 tahun ya. Tapi itu setelah lulus. Jadi maksudnya dapat keluarga, dapat identitas lain di Taiwan itu permanen ya bisa bolak-balik gitu. Jadi seperti dapat KTP permanen di Taiwan untuk kerja di sini gitu setelah lulus kalau udah kerja 5 tahun. Kalau menurut saya solusinya untuk sekarang cuman kuliah S2 di Taiwan sih. Oke, baik. Atau mungkin gini, Mbak Stefani, kami kan di sini programnya kan Diploma 3 ya. Katakanlah dari Iya, Diploma 3 ke S1 juga bisa ya. eh, seharusnya bisa sih Pak. Tapi Hmm. untuk mencari sekolahnya itu sih mesti dicari dulu ya karena harus nyambung gitu kurikulum Betul, mereka betul. dan kurikulum Akperda gitu. Baru bisa mereka lanjut Hmm. S1. Kalau Iya, untuk iya. hal ini mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Alberto ya Pak. Ya, ya, baik, baik. Baik. Ye, terima kasih Mbak Stefani. Iya sama-sama. Baik. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Pak Ketut. Ya ini mungkin masih banyak hal ya sebenarnya mungkin ditanyakan, mungkin masih banyak hal yang membuat kita apa ya excited begitu ya sehingga ingin sekali banyak mengetahui tentang bagaimana magang di Taiwan. Namun waktu juga ya yang memasahkan kita karena next time kita akan membuat sesi lagi, sesi berikutnya yang mungkin sesi kedua untuk Zoom seperti ini. Sehingga dari saya sebagai moderator akan saya ambil beberapa inti dari apa yang kita bicarakan selama hampir 1 jam lebih ini, Mak. Rencana kita cuma 1 jam, ternyata udah hampir hampir 1,5 jam ini ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kedisiplinan mahasiswa saat magang di sana sangat ditentukan. Sehingga kalau tidak terbiasa disiplin, di sana akan jet lag ya, istilah orang anak sekarang bingung ya. Tapi kita berusaha sebagai akademisi di kampus ini, kita di Akpada berusaha bagaimana anak-anak bisa melewati itu semua. Dan yang kedua, saat akan magang kita harus betul-betul punya dokumen yang lengkap ya, baik dari paspor, terutama pertama mungkin KTP itu harus sama ya, sehingga nanti buat paspor dan segalanya ke depannya akan lebih enak. Itu harus diperhitungkan dari sekarang. Kemudian disiapkan biaya, walaupun ada biaya talangan, setidaknya andainya kita sudah menabung saat ini, biaya tidak akan menjadi kendala. Karena tadi saya lihat di PPT mungkin ada ya Pak Roketot, harus ada tabungan berapa juta gitu. Kalau itu walaupun itu tidak diberlakukan secara keseluruhan ya Pak, tapi mungkin bisa lah anak-anak mungkin menabung untuk persiapan ke depannya. Kemudian yang ketiga juga bahwa tidak hanya mahasiswa nanti yang bisa ke Jepang atau ke Taiwan juga, tapi bisa sebagai pekerja, tidak hanya magang, dengan solusi tadi seperti yang disampaikan Mbak Stefani, mungkin kita menempuh pendidikan di sana. Kalau dikatakan Mbak Stefani, S2 ya, sehingga kita harus masih 2 jenjang lagi nih, dari D3, S1 baru S2. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kerja di sana, tempuhlah pendidikan itu setinggi mungkin sehingga kalian punya kesempatan lebih lebih banyak. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua audien. Mati, Mas. Kepada semua audien. Eh, dan tolong kepada teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di situ, yang ada di chat. Dan sebelum acara diakhiri, mungkin silahkan semuanya buka video untuk kita dokumentasikan sebagai dokumentasi Zoom sesi pertama masalah magang ini di kampus Akpada. Silahkan mungkin on cam ya, semua diharapkan bisa on cam.
Silahkan dari admin untuk melakukan sesi vote. Mungkin Mbak Yuni bisa memberikan aba-aba. Oke Bu, Eh, saya foto ya. 1, 2. Oh, Ibu mana? Mungkin diulang Mbak Yuni. Mbak Yuni nggak dengar suaranya, kurang keras. Oh iya Bu, ini sudah masuk Bu suara Bu. Sudah. Saya mulai ya. 1, 2. Oke, satu kali lagi. 1, Oke. 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih untuk semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui, sudah kita selesaikan, meskipun tidak tepat waktu, tetapi ini sangat-sangat membuat kita berbangga ya. Ternyata apa yang kami lakukan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk bergabung di Aparda. Silahkan bagi yang lulusan SMA maupun SMK sudah tertera di situ. Boleh menghubungi saya, boleh Pak Ketut, boleh atau admin ada di flyer kami. Ya, sebelum kami tutup, saya ada satu pantun ini. Ya, jalan-jalan ke Barcelona. Tidak lupa membeli makan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk diamalkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.